Untuk media maaf ya, di stop dulu ya. Makan dulu lagi makan. Oke. Abu Sohan mungkin habis amalnya sudah ria. Satu-satunya yang akan dijadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunan aku pernah mencintai Gus-Dur. Sallu ala Nabi. Wahai para pelaku berbuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian cakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan dikeluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kita akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kita akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah. Karena mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang gede. Udah gede sekarang, alhamdulillah. Gede sekarang, udah gantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Al-habaib al-afadil, al-ulama al-ajilla, nafa'ana Allah bi ghaziri 'ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Ja'alana Allah wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatil Orang yang menyambut beliau, kalau dia masih ada ikatan dinas, maka beberapa hari ini kita lihat orang itu dihukum dari jabatannya. Orang yang mengupdate status, kalau menulis nama beliau, maka Instagramnya akan diblokir. Hanya menulis namanya saja, maka Facebooknya akan ditutup. Orang menjadi takut untuk menjenguk beliau, kecuali orang-orang yang takutnya sudah dihabiskan hanya untuk Allah. Apa dosanya? Apa salahnya? Berapa triliun negeri ini pernah dirugikan? Nikel, uranium yang pernah dijualnya ke luar negeri. Berapa BUMN perusahaan yang pernah dijualnya aset-aset negara? Ada yang pernah dia jual? Dia hanya mengajak anak muda yang selama ini pecandu narkoba menjadi bertaubat kepada Allah. Dia hanya membangkitkan semangat anak muda yang selama ini berzina menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Dia hanya mengajak mereka yang memakai baju hitam, pakaian hitam, berubah menjadi pakaian putih. Mereka berusaha untuk memutihkan catatan amal baik mereka di hadapan Allah. Dia hanya menyadarkan umatnya supaya sadar bahwa politik itu penting. Angkatlah pemimpin yang adil dan aman. Dia hanya sedang mengajak umatnya supaya jangan memilih pemimpin kafir. Salahkah perbuatannya? Tidak. Dia tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, siapapun berhak untuk mengajak menyuarakan kebenaran. Dia tidak melawan sultan, dia tidak melawan ulil amri, dia tidak melawan siapapun. Dia hanya melawan ketidakadilan.
Hari ini saya berangkat setelah sholat subuh menuju airport, naik pesawat. Setelah naik pesawat, naik mobil. Setelah naik mobil, jalan macet, saya mesti turun naik sepeda motor. Setelah naik sepeda motor pun juga tidak bergerak, jalan kaki. Akhirnya sampai kemana? Dalam hati saya berkata, celaka betul orang yang mengatakan kemarin katanya tidak ada yang menyambutnya. Sudah 3 hari, saya pikir 3 hari tidak ada orang lagi, saya akan datang bisa duduk berdua dengan beliau. Saya tidak datang mau ceramah, saya tidak datang mau tausiah, saya tidak mau datang mau tablik akbar. Ternyata yang menyambutnya seramai ini, sebanyak ini, orang berjalan kaki, anak-anak muda berjalan kaki, orang tua, ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Apa yang membuat mereka datang kemari? Satu, cinta. Lalu baru ni'aliha ahabu ilayya wa asfali balwaha, kata Qais. Debu yang menempel di sandal Laila lebih dapat menghilangkan rasa sakit dan duka. Hanya cinta kepada Laila, apalagi cinta kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Andai engkau orang alim, andai engkau hafal kitab, andai engkau mengerti kitab kuning, banyak ilmu, tapi ada kebencianmu kepada ahli bait Rasulullah SAW, hilang keberkahan hidupmu. Andai engkau punya derajat seperti seorang wali, andai engkau diangkat Allah sebagai wali, maka jatuh derajat kewalianmu hanya karena kebencianmu kepada ahli bait. Apa kata Kiai Haji Maimun Zubair? Ahli bait itu seperti Quran yang lapuk. Andai ada ahli bait itu yang nakal, yang jahat sekalipun, dia tetaplah seperti Quran yang lapuk. Quran yang buruk, andai titiknya sudah tidak ada lagi, tak akan mungkin kau akan buang. Kau tetap juga akan jaga dia, kau akan cium dia. Kenapa? La yamassuhu illal mutahharun. Allah yang mensucikan. Seorang sahabat Nabi disuruh membuang air bekas daripada bekam Rasulullah SAW. Buanglah ini, kata Rasulullah. Lalu kemudian beliau pergi ke belakang. Setelah itu dia datang lagi menghadap Rasulullah SAW. Rasul tahu apa yang dia lakukan, karena Nabi dapat wahyu, Nabi terbuka hijab. Tapi Nabi ingin bertanya kepada dia. Bukan Nabi tidak tahu, Nabi tahu, diberikan Allah pemberitahuan. Nabi ingin memberitahu siapa yang tidak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat, kata Nabi. Ku minum ya Rasulullah. Mengapa engkau minum? Karena aku tahu bahwa darah yang mengalir dalam diriku membuat aku haram tersentuh api neraka. Mengalir darah itu dari dia kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Fatimah kepada Sayyidina Al-Hasan, dari Sayyidina Al-Hasan ada juga kepada Sayyidina Al-Husain, dari Sayyidina Al-Husain kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari Zainal Abidin kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir mengalir darah itu kepada Sayyidina Ja'far Sadiq, dari Ja'far Sadiq mengalir kepada Sayyidina Ali Al-Uraidi, dari Ali Al-Uraidi mengalir darah itu kepada Sayyidina Muhammad An-Naqib, dari Muhammad An-Naqib mengalir darah itu kepada Sayyidina Isa sampai kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Lalu kemudian darah itu mengalir kepada Imam As-Sakaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Attas, dan salah satunya adalah bin Syihab. Dan salah satu dari zuriat bin Syihab itu adalah Sayyidi Al-Imam Al-Akbar Al-Habib Muhammad dari sini. Kalau mau hidup tenang, beliau sudah tenang dengan anak menantunya, dengan cucunya, dengan ilmunya. Beliau meraih gelar LC dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud. Dia cukup dengan majlis maulidnya, cukup. Mengapa dia bersusah payah? Mengapa dia mesti kena fitnah? Dia hanya mengikut darah Sayyidina Al-Husain. Kalau mengikut Sayyidina Al-Hasan, lembut. Mengikut Sayyidina Al-Hasan, lembut sentuhannya. Maka para ahli bait ini mengikut dua aliran, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kedua-duanya saya cintai. Habaib yang mengikut Sayyidina Al-Hasan, saya datang, saya cium tangan mereka, saya bersilaturahim, lembut gaya mereka. Tapi mereka semua mengajak untuk mencintai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang seperti Sayyidina Al-Husain, menggelegar suaranya, dia huluskan pedangnya untuk musuh-musuh Allah. Keduanya adalah sama-sama diridhai Allah. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah.
yang mencintai Sayyidina Al-Hasan, mencintai Sayyidina Al-Husain, yang mencintai zuriat mereka, keturunan mereka, maka dengan cinta itu bekal kita menghadap Rasulullah SAW. Andai aku dihadapkan nanti menghadap Allah, tahajudku tak sebanyak Imam Ahmad bin Hanbal, 300 rakaat fil yawmi wal laila, 300 rakaat sehari semalam. Andai aku dihadapkan kepada Rasulullah SAW, maka jihadku tidak sebanyak Sayyidina Khalid bin Walid. Setiap jengkal kulitnya, setiap tetes darahnya tak lepas daripada tebasan tombak, anak panah dan pedang. Andai aku dihadapkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW, amalku tak sebanyak Abdurrahman bin Auf. Lalu apa bekal wahai Abdul Somad? Adakah ceramah-ceramahmu itu bisa kau jadikan bekal menghadap Allah? Tidak. Sebagiannya sudah diambil oleh tatapan mataku melihat berapa subscriber, follower, dan viewer. Abdul Somad mungkin habis amalnya sudah dia. Satu-satunya yang akan dijadikan bekal menghadap Rasulullah hanyalah aku pernah mencintai keturunanmu. Aku pernah mencintai zuriatmu. Sallu ala Nabi. Wahai para pelaku berbuat dosa, wahai para pezina, wahai para peminum khamar yang belum bertaubat, kalau kalian belum sanggup untuk berbuat baik, kalau kalian belum mampu untuk beramal saleh, paling tidak jangan kalian cakiti zuriat Rasulullah. Jangan kalian keluarkan kata-kata, jangan dikeluarkan kata-kata fitnah. Bagaimana kita akan menghadap Rasulullah? Bagaimana kita akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu seluruh umat berkumpul menghadap Nabi Adam alaihissalam. Kami tidak sanggup berdiri di padang mahsyar ini, wahai Adam. Menghadaplah kepada Allah. Kata Adam, aku tidak sanggup menghadap Allah. Karena dulu Allah berkata, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon kulbi ini, tapi aku malah memakannya, ya Allah. Mereka datang menghadap Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah karena anakku durhaka. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke atas bahtera perahu yang bisa menyelamatkan aku dari air. Aku tak sanggup menghadap Allah, kata Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghadap kepada Nabi Musa, aku tak mampu, kata Nabi Musa. Mereka menghadap kepada Nabi Isa, aku pun malu kepada Allah, karena aku mereka jadikan sembahan di atas muka bumi Allah. Mereka hanya mampu menghadap Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Wahai para pezina, wahai para pelaku dosa, kalau kalian belum mampu beramal soleh, belum mampu bertobat, paling tidak jangan kalian zina zuriat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian akan menghadap Rasulullah? Pada saat itu tak ada syafaat. Man alladhi yashfa'u illa bi'idhnih. Tak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai para pemimpin, yang hari ini kau dititipkan amanah kekuasaan. Beberapa hari ini kau lihat apa yang dilakukan orang kepada Donald Trump. Kurang hebat apa lagi Trump? Negara adidaya, kekuasaan, kaya raya. Tapi ketika kekuasaan itu diambil oleh Joe Biden, kita pun malu melihat video ejekan-ejekan itu. Kalau hari ini kau punya kekuasaan, saudara, sampai masanya kau juga akan mengalami seperti yang dialami oleh Trump. Jabatan itu cabut Allah Ta'ala. Saya masih melihat video bagaimana Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Pekanbaru beberapa tahun yang lalu. Di depan balihonya disobek. Beliau jenderal, ganteng, punya partai. Tapi setelah kekuasaan itu tak ada di tangannya, difitnah, dibuli, balihonya disobek. Bagaimana agaknya ketika tiga hal itu tak ada pada diri kita. Tidak jenderal, tidak ganteng, dan tak pula punya partai. Fakta biru yang dilakukan. Menangkap ikan di Bukit Selasih. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi bahwa kita mencintai zuriatnya Rasulullah.
dan menjadi saksi pembela kita di yaumil qiyamah di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka kita langsung mendengar amanah dari Imam besar kita kepada beliau. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang ingin saya sampaikan secara khusus kepada segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang alhamdulillah pada kesempatan ini Ketua Majelis Syuro DPP FPI hadir bersama kita, Muhtaram Mukarram Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, orang tua kita semua. Begitu juga Ketua Umum Dewan Tanfidhi DPP FPI Al-Muhtaram Mukarram Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan seluruh jajaran pengurus DPP yang selama ini luar biasa. Selama keberadaan saya di kota suci Makkah, mereka terus berjuang, terus bekerja tanpa kenal lelah, dan semua urusan keorganisasian berjalan dengan sangat-sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Kemudian selanjutnya juga secara khusus dan istimewa, ucapan terima kasih, apresiasi yang tinggi saya ingin sampaikan kepada segenap keluarga besar Markas Syariat. Itu semua para pengurus Yayasan Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariat Mega Mendung Bogor ini, baik dewan gurunya maupun para pegawai yang lainnya, begitu juga para santri dan para wali santrinya. Nah, walaupun saya tidak ada di tanah air, tapi semua kegiatan belajar mengajar yang ada di pondok pesantren ini berjalan dengan sangat bagus, sangat baik, bahkan lebih baik pada saat saya berada di sini. Jadi artinya terus setiap bulan ada kemajuan, ada peningkatan dari semua sisi, baik itu dari segi kurikulumnya, kemudian dari segi kegiatannya, dari segi kedisiplinan ketertibannya. Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Dan secara istimewa penghargaan ini saya sampaikan kepada putri-putri dan putra-putra saya tercinta. Putri-putri saya yang terus bekerja keras bersama suami-suami mereka untuk menjaga pondok pesantren ini, mengelola pondok pesantren ini. Baik putri saya yang pertama, Syarifah Rufaidah bin Syihab, saudara bersama suaminya Habib Alwi bin Smith. Begitu juga Syarifah Humairah Syihab bersama suaminya Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, dan juga Syarifah Zulfa Syihab bersama suaminya yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Dan insya Allah satu lagi putri saya baru pulang dari Jamiatul Ahqaf, baru lulus, dan insya Allah besok akan kami nikahkan, yaitu dengan Sayyid Irfan Idrus. Dan mudah-mudahan juga ke depan punya putri ini dengan calon suaminya nanti juga bisa berkhidmah di Markas Syariat, bagaimana terus meningkatkan mutu kualitas daripada pondok pesantren ini, insya Allah. Maka itu doakan agar anak-anak saya, putri-putri saya maupun para menantu dan semua cucu yang ada, semoga senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ini yang paling istimewa untuk saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi yang tinggi kepada para habaib, para ulama, para kiai yang saya tahu betul walaupun saya ada di kota suci Makkah, tapi mereka tidak pernah putus terus mendoakan saya di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren. Saking banyaknya
tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Jadi luar biasa. Bahkan saudara, kalau tanpa doa-doa tersebut, mungkin saya sudah tumbang dalam perjuangan. Kalau tanpa doa-doa tersebut, mungkin saya sudah sampai titik jenuh atau mungkin putus asa dalam perjuangan saudara, karena begitu dahsyat dan hebatnya segala tantangan yang kita hadapi. Tapi berkat doa para ulama, para habaib, para santri di masjid, di pondok pesantren, di mana-mana, saya sampai itu semua beritanya saudara. Doa-doa tersebut membangkitkan semangat. Doa-doa tersebut menghidupkan kembali semangat yang mulai padam saudara. Doa-doa tersebut memberikan semangat baru. Doa-doa tersebut menjadi motivasi sehingga kita tidak terjerumus dalam keputusasaan atau kejenuhan di dalam perjuangan, sehingga kita tetap bisa tegar menghadapi segala tantangan. Nah, untuk itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji ikhwan di berbagai tempat yang terus-menerus telah mendoakan. Insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Dan hari ini juga saudara, termasuk saat saya pertama tiba, kami nggak pernah sangka kalau tiba disambut oleh umat sedemikian rupa. Saya nggak pernah sangka. Paling-paling kita pikir yang akan menyambut kawan-kawan dari DPP FPI, kemudian para guru dan santri dari Markas Syariat atau kawan-kawan dekat ya ikhwan. Kami tidak pernah menyangka keluar dari pesawat di pintu pesawat. Itu penjemputan sudah luar biasa. Bukan di luar bandara, di pintu pesawat. Itu jalan sudah susah ya ikhwan. Jadi semua pegawai-pegawai di bandara sana, baik imigrasinya, juananya, saudara angkasa puranya, security-nya, maintenance-nya, saudara teknisinya, saudara para pilotnya, pramugaranya, pramugarium, semua saudara rame-rame menyambut kedatangan kita dan mengantar ke pintu gerbang. Jadi ini semua adalah minhah ilahiyah. Nah, tapi begitu sampai di pintu gerbang, lautan manusia luar biasa, dan ini tidak mungkin terjadi saudara begitu saja. Ya, ini karunia Allah, ini anugerah Allah, tapi ini semua terjadi tidak begitu saja. Ini terjadi karena adanya motivasi, adanya dorongan, adanya konsolidasi, adanya koordinasi, adanya persatuan dan kesatuan antar pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, ormas-ormas Islam, termasuk majelis-majelis taklim, saudara. Anda bisa saksikan dengan mata Anda sendiri saat ini, hari ini sebelum Jumat tadi, saya sampai di Gadok jam 8:30, saudara. Sampai di sini pas azan Jumat. Kok bisa begitu lama? Itu umat semua turun ke jalan. Loh, kok bisa begitu banyak yang turun? Karena hampir semua majelis-majelis taklim, saudara, yang dipimpin oleh para kiai, para imam, para habaib, saudara, semua mengerahkan santri dan jamaahnya ke dalam, saudara. Sallu ala Nabi. Saya sangat terharu, saudara, dan semoga persatuan ini bisa kita jaga. Persatuan ini terus bisa kita tingkatkan, saudara. Karena persatuan semacam itulah yang menjadi penyebab turunnya keberkahan. Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu berjamaah, bersatu. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Karena sesungguhnya tangan Allah, pertolongan Allah, keberkahan dari Allah itu ada bersama jamaah, saudara. Jadi pertolongan Allah itu ada pada kebersamaan. Pertolongan Allah itu ada pada persatuan, saudara. Sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun jumlah kita, tanpa pertolongan Allah, kita lemah, nggak ada artinya ya. Dan sebaliknya, sekecil apapun kita, sedikit apapun jumlah kita, saudara, semiskin apapun kita punya harta benda, saudara, serendah apapun jabatan kita, saudara, tapi kalau kita mendapatkan pertolongan Allah, maka semua akan berubah menjadi satu kekuatan dahsyat yang tidak ada mampu untuk menandinginya, sudah.
untuk memenangkan partai, nggak punya jabatan, nggak punya partai yang kuat saudara, nggak punya banyak kursi di DPR saudara, kita nggak punya konglomerat yang memodali perjuangan kita, nggak ada. Yang kita punya apa saudara? Yang kita punya anugerah Allah. Setelah kita mulai luntur saudara. Maka itu kepulangan saya ini, saudara, saya ingin mengajak kembali para habaib, para ulama, para kiai semua, yuk kita rajut kembali ukhuwah kita, persatuan kita, supaya apa? Supaya dapat keberkahan dari Allah, dapat tolongan Allah. Satu, ada majelis semua diberkahi oleh Allah. Ya Rabbal Alamin. Dan kita mohon juga kepada Allah supaya datangnya bulan Maulid ini saudara, di mana-mana mulai digelar Maulid yang luar biasa, banyak membaca selawat, insya Allah wabah corona akan segera hilang saudara. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa wa dafa corona. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa warfa wa corona. Ya Rabbana bihaqqi nabiyina irfa wa dafa wa corona. Allahumma farja ila farju wala rutfa ila rutfu ففرج عنا كل هم وغم وكرب وارفع عنا هذه المحنة والبلية فاتقها بيدك القوية إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين. Selanjutnya saudara, tidak ketinggalan saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus FPI di berbagai daerah yang alhamdulillah walaupun saya tidak ada di tanah air, tapi mereka semua punya totalitas ketangguhan berorganisasi yang luar biasa kepada Dewan Pimpinan Pusat. Mereka bahu-membahu bekerja sama. Saudara, nah di sini hadir bersama kita saudara ada Imam FPI DKI Jakarta Habib Hussein bin Said Al-Atas. Kemudian ada Imam FPI Provinsi Banten yaitu Kiai Haji Buya Qurtubi Kailani. Kemudian di sini ada juga Ketua Tanfidhi Habib Zaki Ali Drus, dan doakan agar Kiai Haji Masud Hasan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, ya, karena beliau selama menjadi Imam FPI Jawa Barat juga luar biasa perjuangannya saudara. Dan satu lagi doakan juga untuk orang tua kami yang selama 3,5 tahun saya ada di Mekah, saudara, banyak sekali membantu perjuangan, yaitu Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ihya atau SD Sekolah Insan Kamil yang ada di Bogor ini saudara. Saat ini beliau sedang kurang sehat saudara, tapi perhatiannya untuk kertas syariat, perhatiannya untuk santri di pesantren ini, bahkan perhatiannya untuk pendidikan anak-anak saya, perhatiannya saudara untuk bagaimana perjuangan saya di kota Mekah tidak pernah terputus. Doakan agar beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang yang terakhir saudara, karena setelah ini kita masih ada acara peletakan batu pertama, juga peresmian studio MS Markas Syariat TV saudara. Kita akan meresmikan Markas Syariat TV, kemudian juga akan meletakkan batu pertama insya Allah. Nah, sebelum itu kita laksanakan, kalau nggak salah masih ada palang pintu ya, masih ada di sini ada Ustadz Abu Faris dan kawan-kawan bersama Ustadz Zulkifli. Zulkifli ini yang dikenal Ustadz hari kiamat akhir zaman. Nah, beliau dari tadi sudah ada di sini. Jadi perlu Anda tahu, Ustadz Zulkifli ini itu miara kuda di Mekah. Beli kuda, bayar orang untuk miara. Yang pakai tiap minggu saya. Nah, karena beliau tidak ke Mekah-Mekah, saya yang pakai. Saya latihan kuda, belajar kuda, dan kebetulan guru kita dari Riau hadir juga pada saat ini, yaitu Ustadz Abu Faris. Nah, beliau membawa kawan-kawannya, nanti akan atraksi di depan kita saudara, bagaimana cara menunggang kuda, lepas tangan, dan sambil memanah di atas kuda saudara. Karena memang yang namanya berkuda
memanah, itu merupakan keterampilan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita mempelajarinya. Ke depan kita berharap nanti di pondok pesantren MS ini saudara akan ada pelajaran tentang berkuda, memanah, dan memanah di atas kuda. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang baik. Apa yang saya sampaikan tadi, yang terakhir ingin saya sampaikan, ini penting sekali. Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau diganggu, saudara. Jadi ada yang mau ganggu, mau usir di pesantren, mau usir di pesantren, mau tutup di pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Nah ini perlu saya luruskan. Jadi supaya semua mumpung lagi kumpulin semuanya, supaya tahu saudara. Tanah ini saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN saudara. Catat itu baik-baik. Poin pertama, sertifikat HGU tanah ini saudara itu milik PTPN. HGU bukan hak milik. HGU hak guna usaha saudara, bukan hak milik. Tapi sudah 30 tahun lebih tanah ini digarap oleh masyarakat, oleh warga saudara, oleh warga Lemah Nendak, oleh warga Kancilan saudara. Mereka menggarap tanah ini dan mereka bertani di tanah ini. Nah, lalu kenapa ini saya mau sampaikan? Nah, yang ingin saya garis bawahi, ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat saudara. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Yang kedua, undang-undang tentang HGU, tentang hak guna usaha. Di situ disebutkan, saudara, sertifikat hak guna usaha tidak bisa diperpanjang atau akan dibatalkan jika satu, lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU. Lahan itu ditelantarkan oleh pemilik HGU, atau si pemilik HGU tidak menguasai secara fisik lahan tersebut. Itu undang-undang saudara. Nah, tanah ini HGU-nya milik PTPN, betul. Tapi 30 tahun PTPN tidak pernah menguasai secara fisik saudara. Catat itu. Dan sekarang 30 tahun tanah ini ditelantarkan oleh PTPN. PTPN nggak pernah berkebun lagi di sini saudara. Berarti HGU-nya seharusnya batal. Lalu harus kita batal untuk siapa? Untuk warga yang menggarap, untuk para petani. Kira-kira jelas tidak? Lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan merampas saudara. Kami datangi petaninya, ada mau jual lahannya ya? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, kami bayarin tanah kami kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma 1/2 hektar. Datanglah mereka membawa surat ditandatangani oleh lurah saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan merampas. Itu namanya
saya memberi over garap. Saya tidak memberi hak milik, bukan hak milik saya. Nggak ada punya hak milik di sini, saudara. Yang ada HGU. Dan HGU itu ada masa berlakunya. Setiap 20 atau 25 tahun wajib diperpanjang. Nanti pada saat mau diperpanjang kita lapor. Ini bukan lagi saudara milik daripada PTKM. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Jadi yang dipikir petani rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas tanah, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Dan semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Dan nggak sampai di situ. Bahkan surat setelah beli, saya lapor ke camat. Habis lapor ke camat, saya lapor ke bupati. Nah, waktu itu masih parah Mati Yasin yang jadi bupatinya, saudara. Setelah bupati, saya lapor ke gubernur, saudara. Gubernur bikin rekomendasi, saudara. Nah, jadi sekali lagi, ini tanah, ya, HGU memang milik PCPN. Tapi, rakyat tidak merampas, tidak. Mereka sebagai penggarap. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya, penggarap itu perampas bukan? Penggarap itu perampok bukan? Nah ini yang perlu saya sampaikan. Nah sekarang yang bagian paling penting lagi, saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Ini saya beli, saudara, dengan uang saya, uang keluarga saya, uang kawan-kawan saya, uang kerabat saya, uang sahabat-sahabat saya, bahkan ada uang titipan umat, dan semua, mau yang dari saya kan, mau yang dari umat kan, semua ini wakaf untuk umat saudara. Jadi ini ada tanah pribadi di sini saudara. Kami saat ini mentarget ada 100 hektar tanah. Di sini insya Allah akan menjadi markas syariat. 80 hektar saudara itu sudah dikuasai oleh markas syariat. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak secengkal tanah pun untuk saya atau putri saya atau cucu saya atau menantu saya, saudara, atau keluarga saya. Enggak, ini untuk umat. Jadi kalau di sini ada rumah yang saya tempati, saudara, kalau saya sudah tidak mengajar di sini, kalau saya nggak mau lagi urus MKes, ya saya mesti keluar. Nggak boleh saya tinggal di sini, saudara. Karena ini wakaf untuk umat. Bukan itu saja. Ini kitab-kitab saya beli. Ini ada puluhan ribu judul, saudara. Ini saya kumpulkan dari sejak saya sekolah. Dulu saya sekolah dapat beasiswa setiap bulan. Saya pakai separuh buat keluarga, separuh lagi buat beli kitab, saudara. Nah, sampai terkumpul sekarang ini puluhan ribu judul. Dan saat ini di Mekah masih ada 207 karton belum ke bawah. Untuk apa? Kitab-kitab ini juga bukan untuk saya pribadi, bukan untuk anak saya, bukan untuk cucu saya, bukan untuk menantu saya, tidak. Tapi untuk umat di pondok pesantren markas syariat, sehingga siapapun boleh untuk baca dan istifadah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau saya sudah sampaikan begini, ini MHS nggak boleh lagi saya jual. Ini kitab-kitab saya nggak boleh ada lagi yang dijual, saudara. Saya pribadi nggak boleh jual, istri saya nggak boleh jual, anak saya nggak boleh jual, karena semua ini wakaf untuk umat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah maka itu kalau ada pihak-pihak yang ingin coba mengusir kami dari tempat ini, kami akan pertahankan ini, karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga NS? Siap jaga NS? Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya sebagai penutup saya menyampaikan kepada pemerintah khususnya, kalau memang pemerintah melihat lahan ini perlu diambil oleh negara, tindakan tidak normal. Mau diambil, silakan. Silakan, kapan saja pemerintah mengambil ini tanah, kalau merasa ini memang tanah negara, dibutuhkan oleh negara, silakan ambil. Tapi tolong kembalikan semua uang yang sudah dikeluarkan oleh umat untuk membeli dan membangun tempat ini, saudara. Supaya uang tersebut bisa kita beri lahan di tempat lain untuk membangun yang sama. Nah, jadi bukan saya anaknya merampas-rampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia mendoron? Dia mendoron?
Rugi belum. Nggak boleh saudara. Silakan ambil tanah rakyat. Silakan gunakan tanah rakyat untuk negara. Silakan. Tapi rakyat wajib untuk diberikan ganti ruginya. Betul? Betul? Maka itu saya mengajak rakyat jangan lihat kalau tanah Anda tuh dirampas oleh pengusaha. Tanah Anda dipaksa diambil saudara oleh proyek tanpa ganti rugi. Jangan diam. Lawan. Begitu kami tidak akan pernah diam. Kalau ada coba-coba mengganggu markas syariat. Jadi jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya jangan lawan negara. Negara mau ambil silakan. Ambil lahan dengan perkebunannya, dengan semua gedung bangunannya, silakan ambil. Tapi ganti duduk kita hitung-hitungan. Kita hitung-hitungan. Ini batu harganya berapa? Semen berapa? Beli ongkos garapnya berapa? Nah, kan kita beli bukan pakai daun, pakai duit. Saya mau tanya, ini tanah dibeli pakai daun atau pakai duit? Bukan pakai rumput, pakai. Nah, karena itu saudara, ini yang perlu saya sampaikan. Kenapa yang saya sampaikan? Ada 3 kejadian saya mau sampaikan. Satu, tahun 2017, PTPN didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku dari Polda, saudara. Mereka meminta supaya PTPN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, saudara. Tapi alhamdulillah pihak PTPN tidak mau. Ya PTPN sendiri yang bicara dengan kami. Mereka katakan Habib Rizik dan MS-nya itu datang itu melapor, bukan merampas. Dan mereka menebus dari masyarakat. MS itu tidak merampas. Dan mereka itu sebagai penjara. Kami sangat menghormati penjara. Gagal. Pada cara kedua, beberapa warga di Pekancilan, saudara, dipaksa untuk bikin laporan atau dari saksi, seolah-olah saya ini merampas tanah mereka. Saya dapat laporan ini langsung kok dari lurahnya saat itu, saudara. Begitu juga dari warganya. Tapi ada menarik, begitu warga dikumpulkan dibawa ke polisi, saudara, yang melapor, polisi gunakan salah satu biong tanah, mafia tanah, digunakan oleh polisi untuk membuat laporan. Lalu apa yang terjadi? Masyarakat begitu diperiksa polisi, apa masyarakat bilang? Bapak polisi salah, bukan Habib Rizik yang menipu kami, itu biong tanah yang menipu kami. Yang melapor itu yang merampas tanah kami, bukan Habib Rizik. Jujur masyarakat Pekancilan, saudara. Ini warga di sini, Masya Allah, saudara. Jujur mereka sampaikan Habib Rizik kan merampas tanah kami. Beli overgarapnya, bahkan kami diizinkan oleh Habib Rizik kalau mau menggarap lagi, mau tanam bertani, silakan. Yang penting bikin perjanjian dengan MS. Gagal lagi, saudara. Jadi mereka melaporkan saya, karena ini sekarang yang ketiga, ngancam lagi sebelum saya pulang. Pokoknya begitu Habib Rizik pulang, ini soal MS ini mau dilaporin lagi. Pokoknya ini dianggap merampas tanah negara. Saya katakan di sini, negara, saudara, siapapun oknumnya, tidak usah bikin masalah, tidak usah bikin kegaduhan. Saya pulang bukan untuk bikin gaduh. Saya pulang, saudara, bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini dibangun bukan untuk bikin gaduh. Pesantren ini untuk mendirikan umat. Jadi kalau memang negara membutuhkan tanah ini, sekali lagi saya ulangi, silakan ambil kapan saja. 24 jam, saya serahkan ini lahan kepada negara, saya serahkan semua bangunan yang ada di negara. Tapi kita berhitung dulu itu. Harus pada ganti rugi, saudara. Karena ganti rugi tersebut akan kita bangun pesantren di tempat lain. Betul? Betul? Tapi kalau mengusir, saya tanya, dia atau lawan? Dia atau lawan? Siap bela harga syariat? Siap bela harga syariat? Takbir! Sallu ala Nabi. Terus saya bertanya masyarakat sini, mau saya pindah dari sini apa enggak? Pindah jangan. Yang benar. Setuju pesantren di sini? Betul? Takbir! Jadi pada tahun 2017, warga Mandat sama warga Pekancilan ini tetangga pesantren. Datang intelijen masuk. Warga disuruh angkat tangan. Kami menolak keberadaan markas syariat di kampung kami.
Luar biasa. Saya telepon lurah, Habib gawat ini, Beb. Harus lebaran, warga suruh tanda tangan semua. Saya tanya baru coba kirim suratnya modal bagaimana? Judulnya menolak keberadaan NS. Warga menolak keberadaan NS. Begitu diputar di keliling warga, nggak ada yang mau tanda tangan. Alhamdulillah. Nggak ada yang mau tanda tangan. Saya ambil suratnya. Saya ubah judulnya. Tadi kan judulnya menolak, saya ganti mendukung. Warga mendukung pondok pesantren. Kita sebar di warga, semua tanda tangan sudah. Alhamdulillah. Berarti warga mereka mendukung cinta pesan, cinta haba, cinta ulama. Bagus tidak? Jadi nggak usah khawatir. Pokoknya kalau ada kezaliman kita lawan bersama. Siap? Takbir. Itu saja bisa sampaikan. Saya akan serahkan kembali karena mukanya kelihatannya udah pada biru belum makan. Baik ya kawan, setelah apa yang sudah kita sampaikan tadi, nanti doa akan dipimpin langsung oleh Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Nah tapi ingat, tadi kita ada 3 sambutan. Yang pertama disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Nah, beliau telah dengan tulus tadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak atas nama DPP FPI, yaitu atas kerjasamanya selama ini. Alhamdulillah. Kita doakan agar Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis panjang umur dan taat dan ibadah, sehat walafiat. Yang kedua tadi ada sambutan dari Pak Kamsil Lindro. Beliau ini sahabat lama saya. Sudah beliau juga pejuang dan saat ini menjadi anggota DPD RI atau disebut senator. Nah, senator. Insya Allah beliau tetap bersama kita. Amin. Ya Rabbal. Dan paling tidak Pak Senator barusan sudah dengar soal tanah ini. Paling tidak nanti bisa ikut menyuarakan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin coba-coba berbuat sering kepada pesantren. Betul? Takbir. Itulah sebabnya begitu saya dengar ada mau ganggu pesantren, saya langsung kasih tahu pengurus. Sudah kalau begitu nggak usah ditunda, kita bangun lagi sekalian masjid raya ya. Sekalian aja kita bangun masjid raya ya. Betul? Betul? Kita mau lihat yang berani rubuhin masjid raya sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Karena itu terima kasih kepada Pak Kamsil Lindro, kita doakan agar beliau panjang umur, dalam sehat walafiat, dan taat dan ibadah. Dan yang paling istimewa tadi sambutan dari dai kita, dari guru kita semua, yaitu Dr. Kiai Haji Abdus Somad MALC Hafizahullah Ta'ala Barakah. Saudara, beliau tadi dengan telah sangat gamblang, kita semua terharu saudara. Beliau kemukakan kepada kita bagaimana cintanya kepada Rasulullah, bagaimana cintanya kepada Ahlul Bait, bagaimana cintanya kepada para habaib. Semoga saudara cinta beliau kepada Ahlul Bait Nabi menjadi penyebab beliau akan mendapat syafaat utama dari Nabi. Surga bersama Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Nah kemudian pada tamu lain, saya minta maaf kalau ada yang belum sempat disebut namanya. Di sini masih banyak tamu-tamu. Ada Kiai Oyok dari Kuningan, ada Kiai Abah Rodol Bahar saudara, ada Kiai Haji Khattab, dan di sini ada Gus Aam. Gus Aam ini saudara sekjen yang tidak salah, sekjen daripada Hitoh NU 1926 yang akan berjuang untuk bagaimana menyelamatkan Nahdlatul Ulama dan membersihkan Nahdlatul Ulama dari pengaruh-pengaruh pemikiran liberal dan pemikiran sesat lainnya. Setuju tidak? Dukung tidak? Silakan berdiri Pak Kiai biar semua kenal. Bos Alam, beliau ini saudara cucu apa anak? Cucu dari Kiai Haji Wahab Asbullah, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi teruskan perjuangannya Pak Kiai. Kita semua mendukung karena NU milik kita semua. NU adalah benteng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak boleh kalau NU
itu kita biarkan saja dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada rumah besar, ada tikusnya, jangan rumah dibakar. Tikusnya kita usir, rumahnya kita bersihin. Betul? Betul? NU itu rumah besar saja, saudara. Sekarang ada tikus-tikus liberal. Ada tikus-tikus liberal. Saya mau tanya, kalau begitu NU-nya yang dibubarin atau tikusnya diusir? Siap, siap. Usir tikus? Siap, usir tikus? Kita serahkan tugas penting ini kepada Gus Am dan keluarga. Insya Allah. Tapi kita dulu, kita tidak akan tinggalkan antum. Insya Allah. Nah itu saja. Terima kasih kepada semua. Saya serahkan kembali kepada Habib Muhammad bin Hussein selaku panitia penyambutan kedatangan ini. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita ada beberapa agenda, maka kita akan langsung makan siang dulu. Maka biar tidak repot, langsung berhadapan-hadapan saja. Kemudian tim konsumsi bisa langsung menyiapkan. Karena setelah ini kita akan menyaksikan peletakan batu pertama di Masjid Raya. Nanti tim palang pintu untuk bersiap-siap menyambut itu dalam peletakan batu. Setelah itu baru kita akan melihat aksi daripada pameran panah dan ditutup dengan peresmian MSTV. Insya Allah. Makan di masjid, tidak pindah. Jangan salam-salaman dulu. Jangan salam-salaman biar cepat kita punya acara untuk berjalan sesuai dengan agenda. Pakai syukur. Ya, artinya biar semua duduk hadap-hadapan dulu, biar duduk hadap-hadapan. Mohon duduk berhadap-hadapan. Santri MS bisa jadi panitia. Jangan salaman dulu memburu-buru, kita jangan ada yang maju. Duduk di tempat masing-masing. Posisi di mana duduk yang ditertibkan. Biar tim konsumsi segera santri MS bisa untuk menjadi panitia. Santri MS bisa jadi panitia untuk pembagian makanan. Tim makanan konsumsi bisa untuk mengobat. Nah ini kita ucapkan terima kasih kepada Insan Kamil dari Habitam yang telah ikut memberikan kesuksesan dalam acara ini dalam penyumbangan konsumsi. Begitu juga tim Hilmi di bawah pimpinan Habib Ali Al-Hamid. Jangan ada yang maju. Jangan ada yang masuk. Jangan masuk. Coba duduk di tempat masing-masing. Makin lama makin repot, nanti ada sesinya nanti. Jangan ada yang masuk. Coba laskar diatur yang rapi. Laskar diatur bak mana? Timnya coba diatur. Jangan cukup duduk di tempatnya biar kita cepat makan. Cukup, jangan ada yang maju lagi. Jangan ada yang kasih masuk masjid. Tim konstruksi boleh mulai bergerak. Santri MS bantu. Santri MS bantu aja. Santri MS bantu. Bekerja untuk jaga ada yang masuk lagi ke masjid. Nah, sambil kita menunggu, kita minta keberkahan dari Kiai Maulana Kamal Yusuf untuk membaca doa sebagai penutup dalam acara sesi pertama ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim as-sultan. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Madada khalqik wa rida nafsik wa zinata 'arshik wa midada kalimatik. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم منزل الكتاب مدري السحاب هازم الأحزاب اهزم الكفار والمنافقين والمشركين والشيوعيين وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk baik, tolong kelas kanan dibantu kelas kanan untuk ditahan. Jangan lagi ada yang masuk. Sudah ya. Tim konsumsi untuk yang pakai nasi kotak segera dibagikan. Nah, untuk para tokoh, para ahli ulama akan menyusul makan dengan nampak. Nah, tim makanan segera dioper segera mungkin, karena kita masih ada beberapa agenda. Tim MS segera bantu untuk bagikan. Santri MS bantu untuk bagikan biar cepat. Dan jamaah yang di luar tidak usah masuk dulu, bisa dapat konsumsi di luar. Tolong kelas kanan maupun santri bantu konsumsi, bantu pembagian konsumsi. Kali-kali ya, nampak kalau
Untuk hadiah maaf ya, di stop dulu ya. Makan dulu lagi makan. Ya. Oke. Geser, aman ke depan. Keburu aja, Mas.